Selamat datang di Akademi Investasi. Pada materi ini kita akan mempelajari cara memahami laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan atau dalam bahasa Inggrisnya financial statements merupakan bahasa bisnis dari sebuah perusahaan, di mana dengan memahami laporan keuangan kita dapat melihat secara detail apa saja aset-aset perusahaan, berapa besar utang atau kewajiban perusahaan. Kita juga dapat melihat berapa besar modal atau nilai kekayaan pemegang saham pada perusahaan ini, atau biasa disebut sebagai ekuitas. Kemudian selain ini, kita juga bisa melihat berapa besar omset penjualan perusahaan tersebut dalam periode tertentu, apa saja biaya-biaya yang telah dikeluarkan, dan tentunya berapa besar keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari hasil operasi perusahaan tersebut. Yang tentunya angka-angka dari laporan keuangan ini akan menjadi indikator bisnis. Oleh karena itu, dengan memahami laporan keuangan akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis ke depannya. Secara umum, laporan keuangan terdiri dari 5 bagian, di mana pada bagian pertama biasanya berupa neraca atau dalam bahasa Inggrisnya balance sheet. Dan pada bagian kedua merupakan laporan laba rugi atau dalam bahasa Inggrisnya income statements. Dan pada bagian ketiga merupakan laporan perubahan ekuitas atau change in equity. Dan pada bagian keempat berupa laporan arus kas atau cash flows. Pada bagian terakhir atau bagian yang kelima merupakan catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statements. Mari kita lihat satu persatu dari bagian yang pertama, yakni neraca. Neraca atau balance sheet biasa disebut juga sebagai laporan posisi keuangan dari sebuah perusahaan. Untuk memudahkan kita memahami neraca atau balance sheet, kita bayangkan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan memiliki sumber dana atau sumber modal dapat berasal dari utang atau yang disebut sebagai liabilities dalam bahasa akuntansinya, dan juga sebuah perusahaan bisa didanai dengan modal dari pemilik perusahaan tersebut atau biasa disebut sebagai equity, di mana modal akan berupa setoran modal dari pemilik dan utang dapat berupa utang dari bank maupun utang obligasi atau perusahaan ini menerbitkan surat utang kepada investor. Sebagai contoh, perusahaan ini memiliki setoran modal dari pemilik sebesar 450 miliar. Selain itu, perusahaan ini mendapatkan utang dari bank sebesar 100 miliar dan juga menerbitkan surat utang berupa obligasi sebesar 50 miliar. Sehingga total pendanaan atau total dana yang dikumpulkan perusahaan ini adalah sebesar 600 miliar, yakni total liabilities ditambah dengan total equity. Kemudian, total dana ini akan dibelikan aset. Aset dapat berupa kas di bank sebesar 20 miliar misalnya untuk kebutuhan operasional dari perusahaan tersebut. Kemudian, aset berupa persediaan barang dagangan maupun bahan baku sebesar 200 miliar. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki aset gedung dan juga bangunan pabrik misalnya dengan total nilai 300 miliar dan aset lainnya seperti mesin-mesin produksi sebesar 80 miliar misalnya. Oleh karena itu, total aset juga akan sebesar 600 miliar. Inilah neraca atau balance sheet, di mana dalam neraca kita bisa melihat dari mana sumber dana perusahaan ini, yakni dapat berupa utang dan modal atau equity, di mana total dana yang terkumpul ini kemudian akan dibelikan aset. Oleh karena itu, total aset pasti sama dengan total pendanaannya, yakni liabilities ditambah dengan equity. Inilah mengapa neraca disebut juga balance sheet, yakni harus balance antara sisi aset dan juga sumber pendanaannya. Selanjutnya kita akan melihat bagian laporan keuangan yang kedua, yakni laporan laba rugi.
Dalam laporan laba rugi atau dalam bahasa Inggrisnya income statements, kita dapat melihat aktivitas bisnis dari perusahaan tersebut. Sebagai contoh, dalam periode 1 tahun atau dari 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun tertentu, berapa besar penjualan dari perusahaan ini atau omset penjualan dari perusahaan ini. Kita juga dapat melihat berapa besar biaya atau cost yang telah dikeluarkan oleh perusahaan ini, seperti harga pokok penjualan, beban operasional, bunga pinjaman, pajak, dan tentunya pada akhirnya kita akan melihat apakah perusahaan ini mengalami keuntungan atau kerugian, di mana keuntungan disebut juga sebagai laba. Kemudian pada bagian ketiga merupakan laporan perubahan ekuitas atau change in equity. Seperti yang sudah kita pahami bahwa ekuitas merupakan nilai kekayaan dari pemegang saham pada perusahaan ini, di mana kita bisa melihat berapa saldo ekuitas atau nilai kekayaan pemegang saham pada awal tahun sebesar 70 miliar. Dan tentunya nilai kekayaan pemegang saham akan bertambah seiring terjadinya laba bersih dari hasil operasional perusahaan tersebut. Atau jika perusahaan tersebut merugi, maka nilai kekayaan pada perusahaan ini akan berkurang. Dan juga nilai saldo ekuitas juga akan bertambah seiring adanya setoran modal saham baru dari pemegang saham. Dan saldo ekuitas akan berkurang jika adanya pembayaran dividen kepada pemegang saham. Oleh karena itu, kita bisa melihat saldo ekuitas atau nilai kekayaan pemegang saham pada perusahaan ini pada akhir tahun menjadi sebesar 95 miliar. Inilah yang dimaksud dengan laporan perubahan ekuitas, yakni kita bisa melihat dari variabel apa saja yang menyebabkan saldo ekuitas berubah dari awal tahun hingga akhir tahun. Selanjutnya, kita akan melihat laporan keuangan bagian yang keempat, yakni laporan arus kas atau cash flows. Laporan arus kas akan menggambarkan kemana saja aliran uang kas atau uang tunai dari sebuah perusahaan. Arus kas dibagi menjadi 3 kategori, yakni arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, dan juga arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang berhubungan dengan aktivitas bisnis dan operasional dari perusahaan tersebut. Sementara arus kas dari aktivitas investasi biasanya berhubungan dengan aset jangka panjang yang merupakan investasi dari perusahaan tersebut. Dan arus kas dari aktivitas pendanaan biasanya berhubungan dengan sumber pendanaan dari perusahaan tersebut, di mana kita sudah memahami sumber pendanaan dari sebuah perusahaan dapat berupa ekuitas dan juga utang. Selanjutnya kita akan melihat bagian laporan keuangan yang kelima atau yang terakhir, yakni catatan atas laporan keuangan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Notes to Financial Statements. Catatan atas laporan keuangan akan memberikan perincian dan penjelasan dari masing-masing akun pada bagian laporan keuangan sebelumnya. Misalnya, kita melihat neraca dari sebuah perusahaan di mana kita bisa melihat perusahaan ini memiliki utang bank sebesar 100 miliar. Nah, di dalam catatan atas laporan keuangan, kita bisa melihat perincian dari utang bank tersebut. Misalnya, dari mana saja utang bank tersebut? Kita bisa lihat dari bank A sebesar 50 miliar yang memiliki bunga sebesar 11% per tahun, kemudian utang bank dari bank B sebesar 20 miliar dengan bunga 10,5% per tahun, dan juga utang bank dari bank C sebesar 30 miliar dengan bunga 12% per tahun. Sehingga total utang bank sebesar 100 miliar
yang dirangkum dalam neraca. Sehingga dalam catatan atas laporan keuangan, kita bisa melihat perincian dan penjelasan dari masing-masing akun. Inilah 5 bagian dari laporan keuangan. Mudah-mudahan Anda memiliki gambaran dan juga dapat memahami kelima bagian tersebut. Jika Anda ingin mempelajari lebih dalam, Anda dapat mempelajari lewat materi cara memahami laporan keuangan perusahaan dari Akademi Investasi. Materi ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Pada bagian pertama, kita akan melihat pentingnya laporan keuangan. Pada bagian kedua, kita akan mempelajari cara membaca laporan keuangan. Dan pada bagian ketiga, kita akan mempelajari cara menganalisis laporan keuangan. Dan bagian keempat, kita akan mempelajari analisis perkembangan bisnis. Untuk mendapatkan produk-produk dari Akademi Investasi, Anda dapat memfollow Instagram dari Akademi Investasi, atau Anda juga bisa mendapatkan dari Tokopedia dengan kata kunci Akademi Investasi, serta Anda juga bisa menghubungi Akademi Investasi lewat WhatsApp 0822 6022 6547. Sekali lagi, 0822 6022 6547. Mudah-mudahan materi-materi ini dapat bermanfaat bagi Anda, dan salam sukses!